Oke, ayo. Siapa mau pembukaan? Joy, lu pembukaan. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua adalah landasan teori. Yang ketiga hasil kuesioner. Yang keempat kesimpulan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Manusia sama seperti halnya dengan makhluk hidup atau semua binatang. Manusia membutuhkan tidur, makan, air, dan oksigen untuk bertahan hidup. Seperti gadget atau laptop atau peralatan elektronik lainnya, agar bisa digunakan dengan baik, maka harus di-charger. Tidur sama halnya dengan gadget yang sedang diisi dayanya. Kedua, rumusan masalah. Masalah utama yang ingin dicari dari penelitian ini kurang lebih yaitu pertama ada apa yang kita rasakan ketika kurang tidur dari waktu yang ditentukan. Kedua, apakah begadang sangat berpengaruh besar terhadap kondisi kita ke depan. Ketiga, persiapan apa yang harus kita lakukan supaya tubuh kita siap begadang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang memicu orang untuk begadang berserta alasannya. Metode penelitiannya kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu survei terhadap sebagai teman-teman sekelas dan beberapa kerabat dekat atau lainnya. Landasan teori. Pengertian begadang. Menurut KBBI, bergadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Kebanyakan mulai melakukan bergadang karena mengerjakan pekerjaan saat malam, tetapi karena siang dilakukan tanpa disadari, kegiatan saat bergadang pun sudah tidak terlalu penting dan menjadi kebiasaan yang buruk yang dapat menimbulkan penyakit. Dampak bergadang bagi fisik maupun mental. Kualitas hidup ditentukan dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jika kegiatan kita padat dari pagi hingga malam hari, otomatis tubuh kita menjadi sangat lelah dan kita bisa tidur dengan lelap tanpa berusaha. Sama seperti ketika kita tidak melakukan kegiatan apapun selama seharian. Namun, jika kita sudah merasa tidak cukup lelah, lebih baik kita tidak bergadang karena bergadang yang kita lakukan bisa membuat kinerja otak maupun fisik kita berkurang di kemudian hari. Contohnya, keesokan tubuh menjadi lemas dan sulit untuk membawa barang bawaan, atau kita susah berkonsentrasi saat guru sedang menjelaskan materi. Saat kita tidur, tubuh memproduksi sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, orang yang sakit atau tidak enak badan cenderung lebih banyak tidur dan mereka bisa pulih lebih cepat. Jika terus-terusan bergadang, pikiran kita juga bisa terganggu dan kita bisa mudah overthinking lalu stres. Game. Apakah game membawa pengaruh buruk sehingga orang menjadi kecanduan dan memilih bergadang sehingga sampai lupa untuk tidur? Jawabannya adalah iya. Namun, untuk sebagian orang. Bagaimana dengan sebagainya lagi? Mereka bermain game untuk refreshing. Jika mata kita lelah, maka kita akan tidur dengan nyenyak. Jadi, orang yang bermain game dalam batas waktu yang tepat, wajar bisa memiliki kualitas tidur yang lebih baik daripada tidak melakukan aktivitas apapun yang mengakibatkan mata tidak lelah. Beberapa jenis game juga membantu pengembangan otak si pemain agar lebih kreatif. Objek penelitian. Bergadang adalah suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Bergadang sendiri mempunyai arti suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam. Seseorang yang kurang tidur bisa dibilang melakukan bergadang. Yang seharusnya mereka tidur lebih dari 8 jam, maka saat mereka tidur kurang dari 8 jam mereka termasuk bergadang. Remaja dewasa tidak membutuhkan waktu tidur sampai 12 jam seperti anak bayi. Maka dari itu, disarankan untuk sekitar tidur dari jam 7 sampai 9. Bergadang juga dapat mengganggu siklus kerja tubuh. Ketika siklus tubuh ini terganggu, tubuh akan mengalami gangguan pada tidur, lelah, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Lebih parahnya lagi, jika ditambah dengan pola hidup yang tidak sehat, bergadang bisa menyebabkan penyakit hipertensi, bahkan penyakit kronis seperti diabetes, jantung, maupun stroke. Akibat bergadang. Jika sudah bisa menjadi kebiasaan, bergadang bisa berbahaya bagi kesehatan psikis dan tubuh. Jika ditambah dengan pola hidup yang buruk seperti asupan makan yang buruk dan tidak melakukan olahraga, bergadang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti diabetes tingkat 2, kanker, dan penyakit jantung. Yang ketiga, bab 3 itu yang tentang hasil kuesionernya. Kalau misalkan tidur jam 10 tuh 11,8%, kalau misalkan tidur di atas jam 12 tuh persentasenya 38,2%, sedangkan kalau 17 tahun ke atas itu persentasenya 7,1%, yang kedua 12 sampai 17 tahun persentasenya 88,2%. Berikut adalah presentasi seorang yang suka bergadang sesuai umur maupun waktu tidur. 4. Kesimpulan dan saran. Nomor 1, faktor terjadinya seseorang begadang. Yang satu adalah karena banyak pikiran. Yang kedua, karena susah tidur. Yang ketiga, karena bermain game, mengerjakan tugas, dan menonton film. Dan yang terakhir adalah karena terlalu senang atau tidak sabar dengan esok hari. Dan juga yang kedua, dampak yang dirasakan. Dampak yang dirasakan adalah kurangnya konsentrasi, pusing atau sakit mah, mood swing, dan juga yang terakhir adalah saran. Menambah waktu tidur sebelum melakukan begadang, melakukan tidur siang setelah begadang, maupun batasi tidur siang agar mudah terlelap di malam hari, memakan makanan yang tinggi protein dan bergizi, berolahraga dengan rutin atau beraktivitas secara padat agar tubuh cepat lelah, dan yang terakhir adalah memprioritaskan sesuatu yang penting, kerjakan dan jangan memikirkan hal yang tidak penting, yang bisa menyebabkan overthinking sehingga membuat seseorang sulit untuk tidur. Sekian dari kelompok saya, maaf jika ada yang kurang. Sekian dan terima kasih.